Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Suara Parlemen Pagi dan di tengah-tengah kami sudah hadir Ibu Anis Biarwati, anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS, Daerah Pemilihan DKI Jakarta 1. Selamat pagi, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi, Waalaikumsalam Mas Uki, Mbak Anggun. Sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah mudah-mudahan sehat. kita semua sehat ya. Alhamdulillah pastinya. Ini kalau misalnya membahas, ini hari pertama anggota DPR akan memasuki masa sidang yang bukan masa sidang. Kalau misalnya Ibu di DKI Jakarta 1 selama masa reses, apa yang kegiatan Ibu lakukan nih sebelumnya? Ya, memang saya mulai dulu ya, bahwa anggota DPR itu kan tugasnya dua. Ada tugas di dalam gedung parlemen, itulah yang disebut masa sidang, di mana kita bertemu dengan para mitra pemerintah ya untuk melakukan fungsi-fungsi legislasi, pengawasan, dan fungsi anggaran. Nah, kemudian ada fungsi DPR atau tugas DPR di luar gedung parlemen, menemui dapilnya, menemui konstituennya, menemui masyarakatnya. Untuk apa? Untuk ada tugas sosialisasi, kemudian ada tugas menyerap aspirasi terutama. Jadi ketika nanti masuk lagi masa sidang, itu real. Karena anggota DPR turun kepada masyarakat di masa reses, kemudian menyerap aspirasinya, kemudian menyampaikan kembali gitu. Jadi apa yang kita lakukan di masa reses itu nanti akan menjadi masukan-masukan penting bagi mitra pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Jadi masa reses itu terhitung bagaimana kita bisa menyerap sebanyak mungkin aspirasi, kemudian juga kadang-kadang kita juga mendatangi beberapa kelompok-kelompok masyarakat dan kita juga memberikan bantuan-bantuan yang sesuai dengan apa yang diamanahkan kepada kita. Oke, menyambung soal menyerap, mensosialisasi. Ya. Sejauh ini yang Ibu lihat, dana ini kan kita akan membahas terkait dengan PEN ya Bu. Kalau misalnya ini dananya cukup besar, kalau misalnya menyambung dengan apa yang sudah Ibu lakukan selama masa reses kemarin di dapil Ibu, ini bagaimana masyarakat melihat bantuan ataupun juga yang sudah disalurkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang ada di dapil Ibu sejauh ini? Kalau saya kan dapilnya Jakarta, DKI Jakarta 1, Jakarta Timur. Dan memang kita bisa mengatakan bahwa kita mengapresiasi apa yang sudah dilakukan pemerintah terkait dengan program pemulihan ekonomi nasional, terutama di Jakarta. Cuman harus juga kita katakan bahwa program ini belum sepenuhnya bisa dirasakan oleh masyarakat karena belum merata begitu. Jadi memang turun langsung kepada masyarakat, iya, tetapi ada beberapa kendala-kendala yang menyebabkan tidak semua masyarakat itu mendapatkan bantuan itu. Kalau misalnya dikategorikan sebagai bantuan sosial gitu ya. Jadi ada masyarakat yang memang harusnya dapat, itu tidak dapat. Ada yang bahkan dapat berkali-kali. Ada yang seharusnya dia tidak gitu. Karena dari sisi ekonomi, dari sisi apa. Tetapi ternyata dia mendapatkan gitu, bahkan tidak dari satu pintu. Jadi saya kira ini masih perlu pembenahan, perlu perbaikan terkait dengan bagaimana bantuan-bantuan itu bisa langsung ke masyarakat. Tapi kan PEN tidak hanya bantuan sosial. Ada beberapa sektor-sektor yang lain. Baik, nah di sini kan kita membahas terkait dengan bagaimana penyerapan itu bisa berjalan dengan baik, Bu. Tapi ternyata di lapangan ada kendala-kendala yang terjalani, Bu. Dan kita juga ingin mengetahui sebenarnya di mata Ibu sendiri, kendala utama yang dirasakan di masyarakat ketika Ibu turun ke dapil apa, Bu, yang mungkin bisa disampaikan ke pemerintah? Saya mulai dulu ya dari semua program stimulus pemerintah di era COVID ini itu dirangkum dalam satu program namanya Program Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN. Dan anggaran untuk PEN itu besar sekali ya, 695,2 triliun. Ya, dan sampai November ini itu menurut data di Kementerian Keuangan itu baru terserap sekitar 52% ya, atau 361,5 triliun. Artinya apa? Sampai akhir tahun ini, dalam 2 bulan ini pemerintah harus menyalurkan sebesar 334,7 triliun. Sisanya 300, bayangkan dalam waktu gitu 2 bulan. Bayangkan dari anggaran sebesar itu baru separohnya gitu. Yang ini artinya apa? Program yang bagus ini, yang di dalamnya beberapa sektor itu terbantu, itu belum sampai begitu kan? Karena masih ada 324 triliun mengendap, belum dibelanjakan atau belum tersalurkan kepada masyarakat. Ya. Dan memang kalau bicara kendala, macam-macam kendalanya gitu. Misalnya begini, ada realisasi pos kesehatan itu 30,74 yang baru terrealisasi dari pagu anggarannya 87,5 triliun gitu. Jadi baru sekitar 35,1 triliun yang untuk anggaran kesehatan gitu. Padahal anggaran ini kan vital begitu ya. Nah, ini vital gitu. Nah, kemudian ada anggaran dukungan sektoral kementerian atau lembaga ya, dan pemerintah daerah. Ini baru terrealisasi 26,9 ya, atau
28,61 triliun dari 106,11 triliun, itu baru 26%-nya gitu. Jadi ini belum dibelanjakan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada insentif usaha gitu, itu juga baru 29,42%. Ya, jadi beberapa pos-pos sektoral itu memang serapannya rendah sekali, kalau kita katakan itu rendah sekali, yang mengakibatkan program PEN itu belum signifikan untuk membantu, belum dirasakan ya signifikan oleh masyarakat. Oke Bu, kalau misalnya melihat tadi awalnya terkait dengan bagaimana Ibu mengatakan bahwa sebenarnya ini ada yang berhak, ada yang tidak berhak, tapi mendapatkan beberapa kali bantuan sosial. Lagi-lagi ini juga balik lagi soal sektor-sektor yang juga terkait dengan UMKM, sektor korporasi, kementerian dan juga lembaga. Ini sebenarnya ini adalah permasalahan problematika yang menurut saya ini adalah permasalahan utama Indonesia itu terkait dengan bagaimana single data atau juga data-data yang mungkin sejauh ini bukan hanya soal kali ini bukan bantuan sosial saja, tapi dari soal bagaimana data pemilih dan segala macam. Ini sebenarnya kalau Ibu sendiri melihat di Komisi 11, perlukah kita akhirnya BPS apakah sudah tidak lagi menjalankan fungsinya dan tugasnya dengan benar, atau memang kita yang juga mungkin menerima datanya seperti adanya, apa gimana nih Bu kalau misalnya Ibu melihat? Iya. Kalau BPS itu mitra kita di Komisi 11 dan mereka sudah melakukan kerjanya dengan baik. Ya. Tapi bahwa data Indonesia itu bukan hanya di-handle oleh BPS, ada data di kementerian-kementerian tertentu yang memang harus ada sinkron. Itu yang kita tekankan bahwa data BPS dengan data kementerian itu harus sinkron ya. Misalnya kalau di BPS ada data tentang cadangan beras gitu, di kementerian juga harusnya sama begitu ya, sehingga tidak, karena nanti dampaknya kemana? Dampaknya itu nanti kan cadangan beras berapa, yang harus diimpor berapa, yang harus diekspor berapa, kan seperti itu. Ya, tapi kalau terkait dengan program PEN ini, itu kami mendesak ya, dari PKS mendesak untuk bagaimana memperbaharui tentang DTKS gitu, pembaharuan data terpadu dan sosial, DTKS di Kementerian Sosial itu. Karena memang Kementerian Sosial ini mengaku bahwa data ini belum dimaksimalkan sejak tahun 2017 gitu. 2017. Ya, jadi doronglah pemerintah daerah untuk memperbaharui data itu sehingga bantuan itu tepat sasaran gitu. Jadi tidak orang yang harusnya dapat itu tidak dapat, dan orang yang harusnya nggak dapat malah dapat berkali-kali gitu. Jadi DTKS itu penting diperbarui karena terakhir itu 2017 gitu. Sekarang 2020 begitu ya. Jadi itu harus segera diperbaharui gitu. Dan di sini kan posisinya anggaran pemulihan ekonomi nasional ini kan juga kita mengetahui untuk menstimulus ya. Betul. Dari masyarakatnya sendiri, menggerakkan perekonomian tumbuh kembali. Tapi justru sampai saat ini belum ada sekali kita merasakan berjalan gitu di masyarakat ya Bu ya. Tapi seharusnya pemerintah bersikap seperti apa menyikapi persoalan seperti ini? Yang pertama, untuk pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh 4 variabel. Ya, pertama konsumsi masyarakat. Yang kedua belanja pemerintah. Yang ketiga investasi, yang keempat ekspor impor gitu. Nah, PEN itu diharapkan, program PEN itu yang dikeluarkan stimulusnya 695,2 triliun itu harusnya bisa mendorong pertumbuhan ekonomi lewat mana? Lewat konsumsi masyarakat gitu. Karena konsumsi masyarakat itu satu variabel di dalam pertumbuhan ekonomi yang kontribusinya sampai 57% gitu. Jadi kalau misalnya ada 4 variabel, itu konsumsi aja itu 57%. Jadi kalau ini runtuh, ya, yang lain juga akan tidak terdongkrak begitu ya. Sedangkan belanja pemerintah itu hanya 9%, itu udah meningkat, sebelumnya 8%. Nah, konsumsi masyarakat hubungannya adalah dengan daya beli masyarakat. Ya, ini yang harus kita tekankan. Jadi daya beli masyarakat itulah yang mendorong konsumsi masyarakat. Sementara sekarang di era pandemi ini, banyak masyarakat yang kehilangan daya belinya. Kenapa? Karena mereka kehilangan pendapatan. Kenapa pendapatan? Karena mereka tidak bekerja lagi gitu. Banyak di era pandemi ini masyarakat yang kehilangan pekerjaannya, apakah di PHK atau dirumahkan. Dan kenapa di PHK? Karena perusahaan itu melakukan efisiensi. Kenapa efisiensi? Karena memang demand dari masyarakat nggak ada gitu. Kan muternya di situ. Jadi karena permintaan tidak ada, kan perusahaan harus mengurangi produksinya. Kalau mengurangi produksinya berarti kan dia kekurangan pendapatan. Solusinya adalah mengurangi pegawai, apakah di PHK atau udah masyarakat yang kehilangan pekerjaan akan kehilangan pendapatan. Kehilangan pendapatan berarti dia tidak punya daya beli. Kalau tidak punya daya beli berarti tidak bisa mendorong konsumsi. Nah, PEN itu adanya bantuan dan segala macam itu diharapkan bisa mendorong konsumsi masyarakat. Mereka bisa belanja kembali sehingga perusahaan juga memutar kembali dari roda ekonomi bisa berputar kembali 57%. Dan kalau daya beli masyarakat itu menurun,
ya konsumsi juga otomatis ya. akan anjlok begitu ya, dan ini terpaksa sangat tinggi sekali. Sementara tiga variabel lainnya itu belum signifikan. Kayak belanja pemerintah itu konsumsinya itu sekarang 9% ya, itu sebelumnya turun malah 8%. Kita hargai, tapi itu belum cukup untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi di saat konsumsinya belum naik ya, daya beli masyarakat, ya memang betul bahwa daya beli itu tidak semuanya kehilangan. Ada sebagian masyarakat kita, terutama kalangan menengah, tidak kehilangan daya beli ya, tetapi mereka tetap menahan belanja gitu. Karena apa? Masih ada wabah kan gitu. Mereka punya uang tapi tidak dibelanjakan. Willingness to spend itu masih belum di kalangan ke atas. Jadi yang kalangan bawah itu memang tidak ada daya belinya. Kalangan yang punya daya beli itu menahan belanjanya karena masih ada wabah gitu. Itu sebabnya pemulihan ekonomi itu harus inline dengan penanganan wabahnya gitu. Itu sebabnya kemudian kesehatan itu leading sektor harusnya di dalam karena apa yang dilakukan Kementerian Kesehatan itu bukan hanya sekedar membantu COVID, membantu mengatasi, tapi juga membantu pemulihan ekonomi nasional. Karena sebelum wabah ini berakhir, ya ekonomi juga sulit untuk dipulihkan. Ya, karena masyarakat yang bawah kehilangan daya belinya tidak bisa membeli, masyarakat yang atas menahan belanjanya, tidak ada willingness to spend sehingga konsumsi tidak berjalan baik dan tidak bisa mendongkrak angka konsumsi rumah tangga gitu. Jadi memang penanganan kesehatan itu tetap lebih utama. Seperti kata Presiden Jokowi juga penanganan kesehatan itu harus lebih utama supaya masyarakat punya keyakinan dia aman gitu. Ya, kemudian membantu dunia usaha untuk bertahan supaya tetap produksi, membantu daya beli masyarakat begitu, membantu secara langsung agar masyarakat memiliki daya beli begitu ya, sehingga dengan daya beli itu mendorong konsumsi. Oke, kita tahan sejenak Ibu perbincangan ini. Kita masih akan kembali. Pemirsa pastikan Anda jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen Pagi. Lagi dalam Suara Parlemen Pagi, Bu Anis, kalau misalnya tadi bagaimana ini sebenarnya kita melihat bahwa masyarakat belum merasakan, ini juga konsumsi masyarakat juga menurun, ada sejumlah sektor-sektor yang juga sebenarnya sudah digelontorkan sejumlah anggaran dari PN ini. Tapi kalau misalnya Ibu sendiri melihat, kita juga ketahui nih Bu bahwa kita sudah memasuki masa resesi. Apakah nantinya dengan memasuki masa resesi ini dan juga PN yang masih sekitar 2 bulan lagi, anggaran yang masih ada sekitar 300 triliun lagi yang harus dihabiskan nih setidaknya penyerapan anggaran. Ibu yakin nggak sih Bu ini bahwa dengan waktu 2 bulan kita sudah memasuki masa resesi, ini sektor-sektor maupun juga masyarakat yang terdampak COVID-19 ini bisa merasakan apa yang sebenarnya pemerintah harapkan nih dari PN ini sendiri? Dalam waktu 2 bulan harus menghabiskan anggaran 334 triliun ya. Itu bukan yang mudah. Pemerintah harus ekstra kerjanya. Ini harus pakai terobosan, harus pakai extraordinary agar bisa menyerap itu. Kenapa sepanjang dana itu masih mengendap atau belum sampai ke masyarakat, ya masyarakat tidak merasakan. Ya. Makanya udah segitu gede tapi kok masyarakat belum pulih-pulih kan begitu ya. Dan kemudian saya tekankan bahwa alokasi-alokasi itu, PEN itu, mungkin pemerintah perlu memikirkan begitu ya, realokasi anggaran gitu, untuk mengalokasikan anggaran yang langsung kepada masyarakat. Tapi supaya mendongkrak daya beli gitu. Ya boleh aja gitu. Kalau memang dievaluasi ternyata serapan anggaran masih rendah sampai akhir bulan dan nggak bisa digenjot lagi, kenapa tidak uang yang ada itu direalokasi supaya langsung kepada masyarakat, misalnya UMKM.
memang betul UMKM itu dukungan anggarannya di PEN itu terbesar kedua, dia sudah mencapai 75%. Tetapi kita bukan hanya melihat kuantitas gitu, harus kita lihat kualitasnya. Di Indonesia itu ada 64 juta UMKM. 64 juta UMKM gitu. Dan tidak semuanya itu UMKM yang sudah settle gitu. Banyak UMKM tuh yang skalanya mikro, yang mereka tuh masih kesulitan mengakses relaksasi yang diberikan atau insentif diberikan oleh pemerintah gitu. Di dalam PEN ini pemerintah mengalokasikan anggaran UMKM itu ke bank gitu. Padahal banyak usaha mikro yang unbankable, yang kesulitan mengakses kredit dari bank-bank pemerintah. Jadi pemerintah harus memikirkan diversifikasi untuk penyaluran dana UMKM itu supaya tepat sasaran gitu. Jadi di OJK sendiri sampai April itu ada 10 juta yang sudah restrukturisasi gitu. Tapi 10 juta dari 64 juta itu kan baru 15% gitu. Ya kan itu masih minim. Jadi bantuan itu belum signifikan untuk mengangkat UMKM gitu. Perlu dipikirkan bagaimana bukan hanya bank yang dijadikan andalan, bisa dengan koperasi, kemudian juga BPRS. BPRS kita itu datanya sekitar 1.545 BPR atau BPRS yang juga kesulitan likuiditas. Jadi di samping UMKM, BPRS juga perlu dibantu untuk bisa memutar roda perekonomian gitu. Realokasi anggaran itu penting gitu. Jadi kalau yang masih 20%, 2% gitu ya, tidak efektif misalnya seperti insentif usaha itu baru 26% gitu ya dari pagu anggarannya. Dan kenapa tidak disalurkan untuk bantuan tunai gitu? Kenapa saya bilang bantuan tunai? Masyarakat yang jalan pekerjaan itu kan jumlahnya lebih dari 3 juta gitu. Jumlah pengangguran menurut data PPS 2020 ini yang dirilis kemarin 9,7 juta. Jumlah pengangguran di kita itu naik 2,7 juta ya, artinya banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan gitu ya, ketimbang misalnya dana PEN juga ada tuh kartu prakerja gitu, memberikan training kan. Nah bagaimana kalau dana prakerja itu dialihkan untuk membantu masyarakat tunai langsung ke yang kehilangan pekerjaan itu, karena mereka tuh butuh modal, butuh uang untuk berusaha kembali gitu. Dibandingkan sembako seperti itu, Bu? Dibandingkan kartu prakerja tadi, kan prakerja training dulu, mereka udah kehilangan pekerjaan, nggak usah training gitu. Kasih bantuan langsung tunai untuk bisa berusaha kembali. Jadi dana yang besar itu untuk prakerja dialihkan untuk itu bisa. Kemudian regulasi anggaran yang lain seperti insentif usaha untuk kelonggaran pajak berupa PPh 2 dibayarkan, kemudian PPh 22 untuk impor itu tidak terserap dengan baik karena apa? Usaha aja lagi lesu gitu, sehingga dana itu kurang gitu. Jadi artinya program itu tidak inline dengan kebutuhan di lapangan gitu, sehingga tidak terserap. Ya, jadi memang perlu realokasi anggaran, jadi dana-dana yang masih serapnya rendah itu dialihkan untuk yang serapannya tinggi dan langsung ke masyarakat supaya apa? Supaya masyarakat itu bisa berusaha kembali dan juga bantuan pemerintah yang 600.000 sebulan itu harusnya ditambah lagi gitu. Kalau untuk masyarakat terbawah gitu ya, masyarakat terbawah itu tambah lagi jangan 600.000 sebulan gitu. Apalagi kalau listrik naik, gas naik begitu ya. 600 sebulan itu dapat apa gitu. Ditambah lagi paling nggak 1,5 juta lah gitu ya. Untuk apa? Karena kalau masyarakat terbawah itu digunakan untuk konsumsi gitu. Ya kan? Karena mereka memang butuh itu. Jadi kalau itu dianggarkan, penyerapan PEN itu masih bisa lebih baik gitu karena dan itu juga langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, tentu di sini kita ada harapan ke depan yang bisa dilihat ya, Bu ya. Nah, ini bentuk harapan dari penyerapan anggaran PEN sendiri ini seperti apa, Bu, di ke depan hari? Ya, tadi sisa waktu cuma 2 bulan ya. Dananya 324 triliun. Tadi saya sudah kasih saran bagaimana agar anggaran-anggaran yang serapannya rendah itu dialihkan kepada yang serapannya tinggi ya. Untuk langsung bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat ya. Seperti bantuan itu harus ditambah. Kemudian bukan hanya kuantitas tapi kualitasnya ya. Kemudian juga belanja pemerintah itu juga masih rendah serapannya. Padahal belanja pemerintah itu faktor atau variabel kedua untuk pertumbuhan ekonomi, konsumsi, belanja pemerintah. Belanja pemerintah itu sekarang masih 9% kontribusinya ya. Itu pun sudah naik ya dari tahun lalu 8%. Nah, belanja pemerintah itu harus digesa gitu. Artinya kementerian, lembaga itu lihat dong apa yang perlu dilakukan untuk membantu masyarakat. Oh, anggarannya ada kok gitu, duitnya ada gitu, cuman baru 26% yang digunakan. Jadi perbaikan koordinasi antar pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk bisa menyalurkan bantuan-bantuan itu kepada masyarakat gitu. Jadi belanja pemerintah harus di saat konsumsi masih belum membaik, kemudian investasi juga masih wait and see ya.
orang kan masih menunggu lagi begini mau inflasi apa gitu. Impor juga belum, maka belanja pemerintah yang memang anggarannya ada itu masih digesa gitu. Jadi kita harapkan pemerintah memperbaiki kinerjanya, harus bekerja lebih extraordinary untuk bisa alokasi-alokasi yang memang sudah dianggarkan itu dibelanjakan. Oke Bu Anis, kalau misalnya di Komisi 11 sendiri apakah akan ada rencana apa nih Bu ke depannya untuk di masa sidang yang baru ini, apakah akan memanggil tim PN, Kementerian Keuangan dan juga kementerian lembaga terkait yang mengurusi terkait dengan bagaimana dana sebesar ini dalam waktu 2 bulan, rencana apa yang kira-kira di Komisi 11 akan lakukan dalam hal ini? Ya, untuk masa sidang ini ini kan baru hari pertama pembukaan dan nanti baru ada jam 11 nanti itu ada penentuan jadwal rapat untuk Komisi 11 yang artinya dengan mitra-mitra Komisi 11. Tentu saja mitra utama kita adalah Kementerian Keuangan dan memang sejak awal bahkan sebelum PEN itu digulirkan kan harus dikonsultasikan dengan DPR gitu dan kita kontrol terus gitu termasuk ketika ada penyerapan anggaran yang sangat rendah itu berkali-kali ya ditekankan Komisi 11 kenapa penyerapan PEN ini masih sangat rendah dan itu terus kita evaluasi dan kalau sampai sekarang sudah menjelang akhir tahun itu masih tentu saja kita akan memanggil Menteri Keuangan ya yang jelas untuk meminta evaluasi terhadap program PEN itu kemudian kita berikan saran-saran seperti yang tadi saya sampaikan sebagian sudah saya sampaikan di sini supaya PEN ini betul-betul signifikan dirasakan manfaatnya oleh itu yang utama gitu dan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Kita tunggu nanti Bu Anis Biarwati dan juga anggota Komisi 11 DPR melakukan evaluasi dalam hal ini Kementerian Keuangan untuk nanti bagaimana bisa menyampaikan realokasi anggaran maupun juga bagaimana nih biar dana yang sebesar ini yang juga dalam waktu 2 bulan harus segera diserap oleh masyarakat bisa dirasakan oleh masyarakat karena kita juga ketahui bahwa resesi ekonomi atau juga Indonesia sudah memasuki masa resesi. Ibu Anis Biarwati anggota Komisi 11 DPR RI dari fraksi PKS daerah pemilihan DKI Jakarta 1. Terima kasih Ibu, sehat terus pastinya. Ya, terima kasih banyak Mbak Anggun, Mas Uki. Ya, siap Ibu, udah bisa pasti. Mario dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.